sahabat saya, Mas Deddy Firmansyah. Oke. Halo Mas Deddy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa yang membuat Mas Deddy Firmansyah ini akhirnya memilih jalan politik untuk, apakah ini keinginan keluarga? Kami tahu, kita semua tahu kalau Mas Deddy ini punya basis keluarga yang juga besar ya. Salah satunya itu menjadi motivasi. Saya meminta kepada keluarga di 2014-nya, setelah itu kan ada pesta demokrasi, pileg ya. Secepat apapun kendaraan itu, tetapi kalau drivernya tidak siap, ya tentu tidak akan bisa maksimal. Baik, terima kasih rekan-rekan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini kembali di Bicara Lokal ya, bareng sama saya Ciko Lementi di Lumajang Media Center yang selalu bertemu dengan tokoh-tokoh lokal ya, yang tokoh-tokoh lokal ini merupakan tokoh-tokoh yang super keren ya, yang mungkin ada masyarakat belum benar-benar detail mengenai bagaimana perjuangannya, siapakah figur tersebut ya. Nah, tetapi kalau kita ulas lebih dalam, ternyata masyarakat ini bisa menilai ternyata bahwa wah, Lumajang ini punya tokoh yang keren begitu ya, dan patut kita banggakan. Nah, kali ini kita ngobrol dengan sahabat saya, Mas Deddy Firmansyah. Oke. Halo Mas Deddy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah terus sehat dan terus semangat. Ya. Jadi memang Mas Deddy ini, kalau bagi saya pribadi Mas Deddy, itu memang salah satu kader Gerindra yang dekat dengan saya. Kita sering WA-an ya, apalagi kantor saya kan satu desa dengan Mas Deddy Firmansyah begitu kan. Jadi memang ada beberapa orang yang saya deket banget di Gerindra itu, salah satunya Mas Deddy Firmansyah. Di luar itu sepertinya kalau pengen ngobrol itu kok agak-agak kurang, karena saya belum kenal dekat ya mungkin Mas Deddy, jadi saya agak kesulitan ngulik begitu. Nah, tetapi kemarin sempat ngobrol juga dengan beberapa kader Gerindra yang lain, Ibu Okta, Mas Deddy Bombom, dan kali ini bersama sahabat saya Mas Deddy Firmansyah. Oke. Mas Deddy Firmansyah sudah 3 periode ya Mas ya? Alhamdulillah. Berarti mulai tahun berapa itu Mas? 2014, 2019 dan 2024. Oke. Itu apa yang membuat Mas Deddy Firmansyah ini akhirnya memilih jalan politik untuk, apakah ini keinginan keluarga? Kami tahu, kita semua tahu kalau Mas Deddy ini punya basis keluarga yang juga besar ya, keluarga besar sekali di Lumajang. Apakah itu permintaan keluarga atau bagaimana Mas Deddy? Yang pertama tentu politik ini menjadi keinginan ya, dan yang pertama itu kenapa saya bisa sampai detik ini dan pada posisi ini, karena memang yang diceritakan Mas Ciko tadi, saya dari keluarga besar. Ada 9 bersaudara, ya sekandung. Oh ya. Ya. Ada berbagai macam profesi dari kakak-kakak saya, dan tentu mungkin kita semua sepakat ya bahwa semua orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu sukses, sukses dan bermanfaat begitu ya. Bermanfaat untuk masyarakat. Nah, berbagai macam profesi dari kakak-kakak saya, salah satunya itu menjadi motivasi. Mendiang kakak saya ada yang dokter, almarhum, kemudian ada yang jaksa, kemudian adik saya ada yang notaris, juga ada kakak saya yang kepala desa. Nah, tetapi rata-rata basic keluarga saya memang usaha atau dagang. Nah, dari situ saya termotivasi. Saya kepingin supaya bisa menjadi yang lain daripada yang lain dari kakak saya. Berarti Mas Deddy ini kalau urutan keluarga yang ke berapa Mas? Ke-8. Oh, ke-8. Ya. Berarti ada adik lagi nih? Terakhir perempuan satu-satunya yang notaris. Luar biasa ya.
Itu selisih berapa tahun Mas Dedi? Rata-rata sih 2 sampai 4 tahun ya. Adiknya Mas Dedi ya. Sudah berkeluarga adiknya Mas Dedi? Alhamdulillah semuanya sudah berkeluarga. Wah, saya mau daftar WO itu Mas Dedi. Mungkin butuh WO saya sama dekor. Mas Dedi, apa triggernya ketika Mas Dedi ingin menjadi seorang politisi? Apa yang membuat 2014 waktu itu masih di Hanura Mas Dedi ya? Apa yang membuat apa triggernya ketika Mas Dedi saya nyalon aja deh gitu? Ya. Sebelum 2014, 2013 itu ada pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Nah, di situ masyarakat desa Kutornon itu meminta kepada keluarga, dan terutama ke abah saya, untuk dicalonkan salah satu anaknya ya, dicalonkan sebagai kepala desa di desa Kutornon. Kemudian ya ada rembukan keluarga, dan akhirnya kakak saya yang nomor 5 pada waktu itu mencalonkan kades di Kutornon. Dan jadi ya? Di 2013 bulan November kalau tidak salah, dan alhamdulillah jadi. Nah, di situ kemudian kakak saya bekerja untuk masyarakat desa Kutornon. Di situ saya awal mula ketertarikan kepada dunia politik. Melayani masyarakat, membantu masyarakat itu bisa sangat mudah, apalagi kita mempunyai posisi di pemerintahan. Maka dari itu saya meminta kepada keluarga di 2014-nya, setelah itu kan ada pesta demokrasi pileg ya di 2014. Saya minta untuk mencalonkan diri sebagai legislatif pada waktu itu. Ke Abah ya, ke Abah dulu ya. Apa respon Abah waktu itu? Tentu sangat setuju dan mendukung. Mendukung ya? Ya. Karena melihat perjalanan karir politik kakak saya berapa bulan dari terpilih kades, kemudian di 2014 pada waktu itu bulan Februari, hanya berapa bulan ya, 3 bulan mungkin. Di situ tanpa persiapan yang mungkin direncanakan jauh ya. Kemudian dengan niat dan tekad saya nyalon, saya minta restu kepada orang tua dan keluarga, saya nyalon. Pada waktu itu masih dari partai saya sebelumnya, Partai Han. Iya. Berarti memang organik ya, sangat organik ya, melihat waktu yang mepet begitu ya. Siap, ya. Tetapi begini, kenapa kok memilih Hanura Mas Dedi, tidak yang lain begitu? Ya. Partai Hanura pada waktu itu adalah partai yang paling dekat dengan saya. Oh ya? Ya. Bapak mertua itu pengurus begitu Partai Hanura Kecamatan Sukodono. Tapi sebelumnya Hanura punya wakil nggak? Punya posisi nggak? Di 2008 berarti ya? 9 sebelumnya ada. Oh ada. Iya. Itu berapa kursi? 1 kursi. 1 kursi. Lalu ada Mas Dedi, berarti nambah jadi 2 kursi. Jadi 2 kursi. Iya. Dengan sama-sama Dewan Baru sih pada waktu itu di periode 2014-19. Oh iya. Kalau saya tanya begini Mas Dedi, mesin politik itu apakah memang beneran ada ya? Atau apakah kalau kita mendaftar di partai besar itu peluang menangnya lebih gede? Atau bagaimana begitu Mas Dedi? Atau mesin partai politik itu memang harus dinyalakan dulu, ada BBM-nya dulu. Kalau nggak ada BBM-nya mereka nggak jalan, atau gimana Mas Dedi? Semua itu tergantung pada figur ya. Iya sih, figur ya memang ya. Nyalek ya. Benar. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada partai sepenuhnya. Jadi ibarat kalau partai itu menjadi sebuah kendaraan, secepat apapun kendaraan itu, tetapi kalau drivernya tidak siap, ya tentu tidak akan bisa maksimal. Maka tergantung pada figurnya. Saya kira di partai apapun tidak akan menjadi masalah, asalkan figur itu benar-benar niatnya baik dan
semangat untuk nyalek, dan yang terpenting kepada masyarakat harus selalu dekat. Iya sih, benar.